Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuru dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Eva Fadila SHMH dan kawan-kawanku yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama Handi Imawan dengan NIM 2011200097. Dibuatnya video ini dengan memenuhi tugas dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Siyasah dengan yang bertemakan setiap perkara tergantung pada niat. Baik, adapun pembahasannya yaitu makna qaidah. Lafal al-muru merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti perubahan dan tingkah. Segala sesuatu yang tergantung tujuannya. Maksudnya adalah tujuan atau motif yang terkandung di dalam seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan, baik berhubungan dengan peribadatan ataupun dengan adat kebiasaan. Intinya, dalam kaidah ini mencakup semua hal tentang niat. Dalam kaidah ini memiliki bahwasannya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang munculnya. Artinya, setiap niat yang telah direfleksikan dalam tindakan nyata, maka niat yang tidak terrealisasikan dalam bentuk dohir maka tidak akan diimplementasi pada wujud syar'i. Adapun hukum perbuatan dikembalikan pada niat. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang demi melaksanakan perintah, maka diberi pahala atas perbuatannya. Tapi apabila dia meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut hanya mendasarkan kebiasaan, maka tidak ada pahala baginya. Adapun sumber dan dalil kaidah. Kaidah fiqh yang teksnya terambil langsung dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Yang artinya, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ayat ini merupakan kaidah tentang haramnya semua jenis transaksi dan perbuatan yang akan berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i. Adapun misal kaidah fiqh yang terambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini merupakan sebuah kaidah umum tentang berbagai hal, mulai dari masalah-masalah makanan, pergaulan, muamalah, dan lain sebagainya. Adapun kaidah fiqh yang teksnya tidak terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun kandungannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, yang artinya sesuatu yang yakin tidak bisa dihalangkan dengan sebuah keraguan.
dan kaidah fiqh yang tersusun berdasarkan ijtihad ulama, dan ini biasanya berdasarkan atas sebuah kias atau tahlil. Jadi selanjutnya pengertian niat, tempat niat, dan waktu niat. Pengertian niat secara bahasa, niat adalah bentuk masdar dari kata nau'iyanu yang maknanya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu. Sedangkan hal secara istilah, maka niat adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Yang kedua, tempat niat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Berdasarkan berkesepakatan para ulama, ini berlaku untuk semua ibadah, baik toharoh, zakat, sholat, puasa, haji, memperdekakan, jihad ataupun lainnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, waktu niat. Secara umum, perbuatan yang berkaitan dengan syariah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama itu perbuatan yang diharuskan ada niat, dan kedua perbuatan yang tidak memerlukan niat. Perbuatan kategori pertama dapat dibedakan pula menjadi dua. Pertama, niat yang harus dilakukan di awal atau sebelum berbuat, dan kedua, niat dilakukan secara ketika kita berbuat. Namun ada macam-macam niat. Yang pertama itu ada niat amal. Yang kedua ada niat ma'mul. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.